Assalamualaikum. Para subscriber mestinya dapat tahu kalau sekarang ini saya serius memperbaiki kuantitas dan kualitas tidur. Dan berkat itu alhamdulillah sih kondisi kesehatan oke. Umur kepala 5 tapi perasaan malah lebih fit dari saat kepala 4. Akan tetapi, nah ini saya mau ngaku salah lagi nih kali ini. Para subscriber ini kayaknya senang nih ya kalau saya salah. Walah, persis ini sama istri saya. Buku Why We Sleep karya Profesor Matthew Walker itu baru jadi bestseller tahun 2017. Nah, padahal itulah yang bikin saya insaf, yang bikin saya menging sapi loh. Tapi kok sapi dipenging, ben wae lah, aku rapopo. Jadi ya, sampai 2018 itu dalam soal tidur saya banyak menempuh jalan yang sesat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum itu, Masya Allah, sejak menjelang 30-an, tidur saya itu kacau. Bukannya saya ugal-ugalan keluyuran, dukem, atau saya tidurnya dalam posisi jungkel nungging kayak gitu, enggak. Tapi pokoknya tidur itu bukan satu hal yang saya prioritaskan. Gara-gara pertamanya banget, dan ini yang paling utama, saya nggak tahu ilmunya. Nggak tahu bahwa kebanyakan utang tidur itu akan mempercepat penuaan dengan amat cepat. Masya Allah, jadilah ngawur. Kalian juga bisa banyak utang tidur nih kalau nggak tahu ilmunya. Tidur siang gitu dengan tidur malam itu tidak sama. Dulu saya nggak tahu juga. Hormonal saat malam itu kondusif untuk healing rejuvenation, sedangkan siang hari itu normalnya lebih untuk kerja. Nah, seringkasnya ilmu tidur silahkan dicek video-video terdahulu. Kalau kalian nggak paham ilmu tidur, besar kemungkinan bakalan cepat tua juga kayak saya, idem. Kesalahan besar kedua, praktek tidur saya salah. Gara-gara ilmunya nggak tahu, terus prakteknya nggak bener. Ini sering kejadian kan ya. Cara tidur saya jadi salah. Walah, astagfirullah. Wong salah kok bangga. Bukan bangga ding, ini maksudnya supaya yang belum ketelanjuran bisa memetik pelajaran. Sebenarnya bisa aja sih, kayak Wak Kokom neneknya si Ujang. Teorinya soal tidur sama sekali nggak tahu, tapi dasar keseharian kerja sana sini, setiap jam 8 malam udah ngantuk berat, terus tidur pulas sampai pagi setiap hari. Lah, jadi awet muda. Biarpun sekarang umurnya 70, tapi kelihatan kayak baru 69 setengah. Loh, piye ngono iki. Waktu dengar ceramah ilmu tidurnya Profesor Walker, sekitar 2018, barulah saya itu ngukur-ngukur. Rata-rata waktu itu udah 5-6 jam sih. Tapi tahun 2018 itu umur saya dah menjelang kepala 5. Terus saya ingat-ingat lagi. Saat saya 30-an dan awal 40-an, Masya Allah, sering banget saya kerja proyek sampai tengah malam. Saat kuliah master itu bahkan bisa sampai jam 2 dini hari itu juga sering. Ngerjain hal yang gak jelas aja juga kadang sampai tengah malam. Ngelaju Jakarta-Bandung aja, itu sering saya bangun persiapannya jam 2 pagi. Terus berangkat setengah 3. Sambil gak ngerti bahwa cara itu menimbulkan hutang tidur besar-besaran dan merusak kualitas deep sleep. Tambahan lagi, ketiganya ada periode dulu itu saya kumat-kumatan gangguan pencernaan. Kalau pas kumat susah tidur. Dah gitu, kalaupun tidur kualitasnya nggak dapet. Tidur sering kurang pulas, komplit lah jadinya. Akibatnya apa coba? Di umur 40-an awal, kumis dan jenggot banyak yang putih. No, ini putih bukan karena dilabur kambing. Ini putih beneran karena ubanan. Kalau sekedar unyang-unyang putih di sana sini, itu anak remaja juga banyak yang mengalami oleh berbagai sebab. Tapi kalau kumis dan jenggot banyak ubannya, itu mestinya bukan hal yang terjadi di awal 40-an. Tahun 2011 waktu di Arab, jenggot nggak saya cukur-cukur, itu beneran saya baru nyadar bahwa jenggot saya itu lebih banyak yang putih daripada yang hitam. Kalau yang hijau itu nggak ada, karena tunas cabai itu nggak numbuh di jenggot saya. Sekali lagi, masih di awal 40-an loh. Makin menjelang 50-an, itu bahkan alis mata juga banyak rambut putihnya. Teman-teman seangkatan semuanya aja yang nggak memprioritaskan tidur, ternyata seperti itu juga. Mereka jadi banyak utang tidur secara nggak nyadar. Di umur 50-an awal, rambutnya bahkan banyak yang sudah putihnya 100% lebih parah dari saya. Atau kalau nggak ubanan, yang brodol malah jadi butak. Kalau putih sih mending, masih bisa dicat. Kalau botak gimana mau ngecatnya? Masa mau diamplas dan dipernis? Malah jadi mengkilat kan ya, kilang-kilang. Walah. Di sisi lain, kalau yang punya keteraturan hidup, uban ada sih biasanya di saat kepala 5, tapi masih tipis-tipis. Giginya aja banyak yang masih pada merongos. Bawaan dari kecil sih kalau itu, sorry. Jadi kesimpulan saya, siapapun kalau banyak utang tidur itu bakalan cepet tua.
Sekali lagi, ini pendapat pribadi, tapi di luar sana banyak ahli penuaan dan ahli tidur menyimpulkan hal yang sama. Lalu memang saya itu niru dari mereka kok. Kalau banyak utangnya itu hutang kredit card atau hutang pinjol, nah itu ujungnya stres, was-was, terus tidur keganggu juga, sama hasilnya. Jadi ya, kalian semua yang masih muda atau yang tidak muda lagi, yang belum ketelanjuran atau yang sudah ketelanjuran juga, silahkan aja ikut mikir. Hati-hati nih, jangan banyak utang tidur. Dan ingatlah bahwa utang tidur malam itu tidak bisa begitu saja dibayar dengan tidur siang. Bahkan begadang 2 malam itu dibayar 5 malam belum lunas juga, kalau dampak buruknya sudah terlanjur muncul. Nah, sejak Insyaf 2018 itu saya terus memperbaiki tidur saya, sambil intensif juga belajar sana-sini untuk memperbaiki kesehatan secara holistik. Dan alhamdulillah sih, sekarang menjelang 55 tahun, rambut saya masih ada yang hitam. Padahal saya nggak pernah ngecat rambut sama sekali, apalagi mengecat warna ungu metalik. Itu amit-amit jabang bayi. Dengan lebih serius terhadap kesehatan, apakah uban yang putih kembali menghitam? Kayaknya sih sejauh ini enggak, tapi kebiasaan yang baik, alhamdulillah secara rasa-rasain, itu rada memperlambat penuaan lebih lanjut. Kayaknya sih begitu, walau alam. Kalau yang dulu udah keterlanjuran, selagi saya umur 30-an, 40-an, ya udahlah, gimana lagi? Waktu nggak bisa diputar balik, tapi semoga ini bisa menjadi pelajaran buat handetolan sekalian. Janganlah seperti saya. Perhatikanlah tidur kalian, apalagi kalau begadangnya itu sekedar main game, eksplorasi sosmed, itu bakalan bisa jadi rekreasi yang mahal, yang harus kalian bayar dengan mengorbankan masa muda kalian. It may even cost you your life loh. Hati-hati. Kalau masih belasan tahun atau awal 20-an, mungkin itu nggak seberapa, tapi kalau sudah 30-an ke atas, kalian bisa cepat tua kayak saya ini. Atau bahkan bisa lebih parah kalau punya bakat degeneratif. Walau alam bisawab. Oke lah, cukup dulu sharingnya. Terima kasih.